Halo teman-teman, permisi, Bang Tons di sini. Teman-teman, di video kali ini kita mau tahu nih ya, pedagang-pedagang aset kripto terbaik di Indonesia. Ya, kalian nanti tinggal pilih gitu. Tapi maksudnya adalah bahwa pedagang kripto itu ada di Indonesia atau perusahaannya pedagang aset kripto itu atau kripto itu siapa aja sih? Nah, itu kan kita perlu tahu. Jangan sampai nanti di luaran sana sama kayak Forex kan. Forex kan banyak yang aku PT ini apa, tahu-tahu bodong, tidak terdaftar di Bapepti. Nah, sama di aset kripto teman-teman. Nah, kalian harus tahu juga ada beberapa perusahaan yang sudah resmi atau sudah legal ya, yang diakui di negara Indonesia ini. Nah, tentu diawasi oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Bapepti, teman-teman. Nah, langsung aja di video ini saya akan tunjukkan perusahaan-perusahaannya. Kalau yang terbaik ya kalian nanti nilai sendiri gitu ya. Tapi ini adalah perusahaan pedagang aset kripto yang kalian tinggal pilih nanti mau yang mana. Oke? Sip, gitu aja ya. Langsung ke TKP. Boom. Nah, tentu acuan kita adalah Kementerian Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau disingkat dengan Bapepti ya. Langsung aja kita ke websitenya. Nah, ini dia bapepti.go.id. Kalian sudah bisa lihat tentunya ya di sini. Nah, kemudian saya langsung buka linknya di sini ya. Nih, di bulan April tanggal 10 diposting di websitenya Bapepti bahwa perusahaan yang sudah memperoleh, berarti udah dapat izinnya gitu ya, memperoleh tanda daftar dari Bapepti sebagai calon pedagang fisik aset kripto, ya kan? Nah, ini dia. Jadi, sepertinya ada proses-proses dan seterusnya. Jadi, pada April 2020 tahun lalu ya teman-teman. Jadi memang hype banget ini cryptocurrency ini sekarang. Nah, tapi kita coba lihat ini tahun 2020, oke? Tentang ya topiknya nih, perusahaan yang sudah memperoleh tanda daftar dari Bapepti sebagai calon pedagang fisik aset kripto ya. Kemudian bersama ini dan seterusnya ya, komoditi, Bapepti, Kementerian Perdagangan calon pedagang aset kripto sebagai berikut. Nah, ada 9. Yang pertama, nah ini tidak sesuai urutannya yang terbaik, bukan. Jangan salah paham ya. Jadi kalau nomor 1 ini terbaik, bukan. Nah, ya terbaik itu kan dinilai dari kinerja ya. Kinerja perusahaan itu nanti ya kalian indikatornya apa gitu. Achievement kah atau mereka sudah bikin apa dan seterusnya, tentu begitu ya. Jadi ini bukan urutan yang terbaik nomor 1, bukan. Tapi daftarnya adalah atau listnya adalah 1 PT Kripto Indonesia Berkat. Nah, siapa ini atau apa produknya? Ini kan nama PT. Jadi semua perusahaan yang terdaftar di Indonesia itu pasti PT apa gitu kan, atau CV apa gitu ya. Nah, sama kalau di perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek itu semua PT apa gitu ya. Nah, di Indonesia begitu. Nah, jadi ini pertama PT Kripto Indonesia Berkat. Kemudian PT Upbit ya, Exchange Indonesia. Wah, ini lebih ke exchange mungkin. Kemudian PT 3 Inti Utama dan seterusnya. Ini kalian bisa baca, ada Pintu, ada Jeepmax, ada Bursa Kripto Prima, Luno, kemudian rekening.com. Nah, tapi ini berkembang teman-teman. Ternyata ya kita buka ke Kompas. Nah, di Kompas pada bulan 6 Juni ya, ini Juni 2021, berarti sekitar setahun kemudian kira-kira gitu ya, tahun 2021. Nah, ternyata ada 13 pedagang aset kripto itu ya. Nah, ini yang disebutkan juga ada 229 aset kriptonya atau koinnya gitu. Nah, tapi perusahaannya siapa? Pedagangnya, jadi sellernya ya. Nah, sellernya siapa? Coba kita scroll ke bawah, kita lihat di sini. Nah, ini hingga saat ini, berarti saat artikel ini ditulis bulan 6 ya. Kita scroll lagi ke bawah. Nah ini lebih seru lagi nih. Jadi di sini dicatat Indodax Nasional Indonesia atau Indodax ya. Produknya itu Indodax, sering disebut Indodax. Kemudian PT Kripto Indonesia Berkat. Nah, produknya itu disebut toko kripto gitu ya. Kalian bisa masuk ke websitenya, bisa join ke Telegram mereka. Nah, kemudian ada Jeepmax, kemudian Indonesian Digital Exchange atau IDEX. Kemudian ada Pintu ya. Kemudian ada Luno, Coin dan seterusnya. Nah, ini kalian bisa lihat ini ada 13 ya, 13. Nah, kemudian di artikel lain ya, masih di Kompas juga. Nah, ini topiknya, ini kan daftar 13 pedagang aset. Nah, ini topik yang berbeda. Ini 13 pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Nah, mereka tulis lagi di sini, intinya ada 13. Kalian bisa baca ya. Nih. Nah, kemudian masih di artikel tulisan kompas.com, tapi di artikel berbeda, begini cara beli Bitcoin. Nah,
Bitcoin melalui perdagangan aset kripto. Nah, dia cerita ini tentang cara beli, tapi disebutkan ada 13 pedagang pedagang aset kripto. Kalau itu misalnya Bitcoin ya, Bitcoin memang udah yang nomor uno ya, no. Di dunia siapa yang nggak tahu ya kan? Nah, kalian bisa lihat di sini daftarnya. Jadi ada 13 nih yang resmi. Kemudian kita lanjut ke ya bukti nih. Kita cek ke kontan ya. Kontan. Daftar lengkap 13 pedagang ya. Nah, kalau pedagang berarti seller kan. Kalian familiar dong kalau jualan di Shopee, Tokopedia seller gitu kan. Nah, itu maksudnya yang dagang gitu ya. Nah, ini dia. Yang pertama Indodax, Toko Kripto, GPX Index dan lain-lain ya. Ini di sini ada Pintu dan lain-lain, Luno dan seterusnya Abit. Kemudian yang paling terakhir kita mention dulu dia nih, Plutonex Digital Asset. Kemudian ini ada Trinity Investama Berkat ya. Tinggal berjuang aja nih mereka nih. Ya, siapa yang bisa menyajikan produk unggulannya ya sehingga mempunyai peminat atau komunitas atau penggemar ya dari produk-produk mereka. Kira-kira gitu. Sip. Oke, lanjut kita ke CNBC. CNBC juga mencatat ada 13 perusahaan pedagang atau seller cryptocurrency seperti Bitcoin. Ya, cryptocurrency-nya maksudnya Bitcoin. Jadi Bitcoin itu memang nomor uno ya kan. Nah, ini nomor 1 kripto dan lain-lain. Di sini nggak tercatat sih nama produknya apa. Jadi kalau PT bukan berarti nama produknya kan, sama dengan kalian misalnya taunya Aqua. Aqua itu bukan PT Aqua. Ya kan, PT-nya Mississippi apa gitu, saya lupa, depannya Mississippi kan. Nah, itu jadi produknya apa ya kan, kayak Gojek itu produknya pertama banget, sekarang berkembang sih sebetulnya Gojek, tapi PT-nya kan bukan Gojek doang, ada kata Gojeknya sih, Gojek apa gitu kan, PT Gojek Indonesia kalau nggak salah gitu. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, ini ada 13, sip, mantap, 13 ya. Di sini ada Plutonex, nggak tahu produk dia apa ini gitu. Nah, kemudian next di CNN Indonesia. Nah, di CNN Indonesia tercatat juga nih di sini. Kalian nanti pokoknya scroll dah. Nih ada di sini nih. Sementara itu ada 13 perusahaan pedagang aset kripto yang terdaftar di Bapeti calon pedagang. Waktu itu ya, mungkin sekarang udah resmi. Nah, nanti by the way ini kan sekarang ini kalau saya mundur ke sini, saya manfaatkan now. Gini, jam sekarang nih adalah time. Nah, sekarang ini adalah jam 6 sore tanggal 25 November. Nah, dengar-dengar sih beberapa bulan lalu bahwa di kuartal terakhir tahun 2021 ini, which is itu kayak Desember ini, mungkin bursa kripto itu sudah dibentuk dan sudah menjadi ada teman-teman gitu, supaya nggak liar ya, karena kripto saat ini beda sama saham sama forex ya, sudah ada jadi lupa saya namanya. Nah, itu jadi diatur sama pemerintah gitu. Nah, bursanya si kripto ini juga sama, harus diatur supaya nggak liar nanti gitu. Walaupun memang begitulah ya, gejolak dan kemajuan perkembangan dan tidak bisa dibendung lagi kripto ini gitu, sehingga mau nggak mau harus dibentuklah yang namanya bursa gitu teman-teman. Oke, kemudian ini perusahaannya tadi ya ada 13, PT Indodax Nasional Indonesia atau Indodax nama produknya, seringnya disebut Indodax gitu kan. Kemudian Toko Kripto dan lain-lain. Kemudian ada Pintu ya. Pintu by the way sore ini akan ada distribusi tokennya dia, namanya PTU kalau nggak salah ya, PTU. Nah, ini tanggal 25 November ya. Mereka akan distribusi, mereka buat token juga itu si Pintu ini ya. Kemudian ada Luno ini juga lumayan sering saya dengar nih, Koinku ya, dan seterusnya. Jadi ada 13, itu dia intinya. Nah, kemudian kita baca di Amarta ya, ini blog tulisan kayaknya ini blog seseorang sih. Nah, di sini juga dicatat 13. Kayaknya dia mencatat juga dari sumber-sumber lain. Sama. Di sini ada kripto, yaitu Toko Kripto, Upbit, Thrift. Nah, 3 inti utama ini Thrift produknya. Nggak tahu itu apa. Kemudian ada Pintu, kemudian ada Luno dan seterusnya. Nah, ini agak lengkap kalau dia si Amarta ini. Satu, ini produknya dalam kurung ini produknya. Nah, ini PT Bursa Kripto Prima, nggak tahu apa, ini Luno rekeningku, itu dari rekening.com, kemudian rekening.com Indonesia, kemudian Digital Exchange atau IDEX ya tadi kalau nggak salah, IDEX gitu, Koinku, Bitokcho, kemudian ini nggak tahu. Jadi ada 2 yang nggak tahu ya. Kita mungkin nggak tahu, nanti kalian teman-teman bisa komen di video ini supaya kita semua sama-sama tahu apa sih produk mereka gitu, dan mana yang mungkin akan gulung tikar. Ya kan, bisa aja kan, namanya bisnis, mereka bikin perusahaan PT ini kemudian nggak berkembang gitu lah secara umum disebut namanya,
apakah alasannya manajemen, apakah alasannya apa dan seterusnya kita nggak tahu. Tapi ya bisa aja dari 13 ini mungkin akan gulung tikar, bisa aja kan, kita nggak ada yang tahu. Sama dulu kayak apa namanya, perusahaan apa yang sejenis pengantar orang ya, sejenis kayak Gojek dan Grab. Ada satu lagi waktu itu namanya apa ya, saya lupa deh, yang warnanya kuning, bukan kuning, apa sih, saya lupa satu lagi. Nah akhirnya apa, tutup ya kan, mereka bubar gitu. Gulung tikar dari Indonesia kayaknya di negaranya masih, apa ya, satu lagi namanya lupa deh. Coba teman-teman komen deh di video ini nanti, biar sekalian kita nginget-nginget ada pernah apa aja sih sejarah di negeri kita atau di Jakarta ini khususnya, transportasi online ya kan, yang buat yang sejenis Gojek gitu. Oke, balik lagi ke sini, berarti ada 13 perusahaannya ya di Indonesia yang menjadi seller daripada cryptocurrency. Nah kemudian kita masuk ke CNBC Indonesia. Nah di sini dicatat judulnya apa ini artikelnya? Hati-hati jangan tertipu. Ini daftar terbaru investasi ilegal. Oh ini beda topik. Sorry. Nah jadi itu ya teman-teman. Ada 13 perusahaan-perusahaan ini ya, kalau kalian mau cari produknya, kemudian kalian follow Instagramnya, sosmednya dan seterusnya, supaya kalian, biasanya sih mereka juga di situ akan sering sharing-sharing tentang topik-topik informasi-informasi terkait produk mereka, promo atau apapun semuanya, termasuk mungkin mau launching produk baru dan seterusnya gitu ya. Itu aja teman-teman, thank you so much ya. Jangan lupa kalian untuk subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman, supaya saya semakin semangat berbagi juga sama kalian tentang cryptocurrency ya. Gitu aja. Oh ya, jangan lupa juga kalian boleh gabung ke grup Telegram gratis, silahkan join ke sana. Nanti kita akan ada diskusi-diskusi, sharing-sharing dan seterusnya deh di situ deh. Gitu ya. Sip, thank you so much teman-teman. Itu aja dari saya. Gampang belajar dengan Bang Ton. Sampai jumpa di puncak sukses and see you at the top.